Shalom jemaat Tuhan. Baiklah, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Kita menaikkan syukur kita untuk perlindungan Tuhan. Dan yang kedua, kita doakan bagi negara kita Malaysia, negeri kita Sabah, supaya ada keamanan, kesejahteraan, dan kita doakan juga untuk pemulihan di dalam ekonomi, dan juga kita doakan pemulihan dari COVID-19. Kita berdoa untuk para pemimpin negara kita Malaysia supaya diberikan hikmat kebijaksanaan untuk menangani penularan COVID-19 ini. Dan kita terus doakan bagi mereka yang dalam keadaan sakit, baik sakit oleh karena COVID-19 ini maupun sakit oleh karena penyakit-penyakit yang lain. Kita doakan supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan mereka akan disembuhkan. Dan seterusnya kita doakan barisan hadapan yang bertungkus lumus bekerja memutuskan rantaian penularan virus COVID-19 ini, supaya Tuhan memberi perlindungan bagi mereka. Dan kita terus doakan bagi mereka yang mengalami sakit ataupun dalam menghadapi kesukaran hidup oleh karena kehilangan pekerjaan, oleh karena di mana mereka telah dibuang kerja oleh karena ekonomi yang tidak baik. Mari kita doakan baik jemaat kita maupun saudara-saudara yang lain, supaya Tuhan memberikan mereka ketabahan, berikanlah mereka supaya mereka dapat pekerjaan, dan Tuhan terus memberi mereka iman yang tetap di dalam Yesus Kristus, supaya Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik untuk mereka. Dan kita doakan juga bagi para pemimpin di pusat SIB Sabah maupun kepimpinan di kawasan dan juga di sidang-sidang setempat. Kita doakan supaya hikmat bijaksana yang Tuhan berikan kepada mereka untuk memimpin gereja-gereja yang dibawa ke kepimpinan mereka. Kita doakan juga untuk para penyelaras di pusat SIB Sabah, baik itu penyelaras pastor, penginjilan, penyelaras doa, penyelaras pelayanan wanita, pelayanan muda-mudi maupun pelayanan kanak-kanak, dan pelayanan doa. Kita doakan supaya Tuhan terus memimpin dan memberkati mereka. Dan staf-staf di pusat SIB juga kita berdoa supaya Tuhan sentiasa mencukupkan mereka dalam segala keperluan. Dan kita doakan juga untuk para pelajar yang sedang menduduki peperiksaan SPM, STPM, dan peringkat yang lebih tinggi lagi. Kita doakan supaya Tuhan beri mereka hikmat kebijaksanaan dan memberikan mereka perlindungan daripada virus COVID-19 ini. Dan kita doakan juga untuk mesyuarat agung, baik peringkat pusat dan juga peringkat kawasan dan juga peringkat sidang setempat teristimewa di mesyuarat agung SIB Bandaraya Kota Kinabalu, pembubaran dan juga pembentukan yang akan diadakan. Kita doakan penyertaan Tuhan. Kita doakan juga untuk ibadah kita pada hari ini, supaya Tuhan yang akan terus memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah urapan Tuhan berikan, sehingga melalui pelayanan pada hari ini
sungguh-sungguh Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Mari kita doakan acara ibadah kita ini, baik walaupun ibadah kita ini diadakan secara alam maya ataupun secara online. Saya percaya dimanapun jemaat berada, baik di rumah dan di mana-mana sahaja, pasti kuasa Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama dengan suara kedengaran. Akhir nanti saya akan aminkan doa kita. Mari kita berdoa. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Engkau kami muliakan, Engkau kami tinggikan, dan Engkau kami sembah, Engkau kami agungkan, karena Engkau Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Saat dan waktu ini ya Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kami, terima kasih kami kepadamu Tuhan, atas berkat pimpinan penyertaan-Mu, di dalam perlindungan-Mu buat kami. Kami ada pun pada hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan, semua itu karena kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami terus doakan untuk negara kami Malaysia, negeri kami Sabah, supaya ada keamanan, kesejahteraan, supaya Tuhan memulihkan keadaan ekonomi kami, dan Tuhan akan pulihkan kami daripada virus COVID-19 ini juga. Dan kami mau berdoa dalam nama Yesus, khusus untuk para pemimpin pemerintah kami, supaya diberi hikmat kebijaksanaan untuk memimpin dan mentadbir, dan juga memberi hikmat kebijaksanaan untuk menangani penularan COVID-19 ini. Dan kami terus doakan bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, baik sakit oleh karena mengidap penyakit virus COVID-19 ini, maupun oleh karena penyakit-penyakit yang lain. Kami doakan supaya Tuhan memberikan mereka kesembuhan, supaya Tuhan meneguhkan iman percaya mereka, supaya mereka tetap tabah, sabar, tetap berharap kepadamu ya Tuhan. Dan kami terus doakan khusus untuk barisan hadapan yang bertungkus lumus bekerja memutuskan rancangan virus COVID-19 ini. Kami doakan supaya perlindungan Tuhan diberikan kepada mereka, supaya Tuhan memberi kekuatan, memberi mereka ketabahan juga untuk melakukan tugas yang mereka kerjakan. Dan kami terus doakan bagi mereka yang telah di karantin juga Tuhan. Kami doakan supaya mereka tetap tabah dan sabar, dan kami doakan supaya Tuhan terus memulihkan, dan juga Tuhan akan terus menyembuhkan mereka daripada sakit penyakit ini ya Tuhan. Dan kami terus doakan bagi mereka yang telah kehilangan pekerjaan disebabkan COVID-19 ini. Kami doakan supaya mereka juga tidak berputus asa, supaya mereka tetap tabah sabar, agar mereka juga agar Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik bagi mereka ya Tuhan Yesus. Dan kami doakan juga bagi mereka yang kekurangan, baik itu dari segi keuangan, makanan dan sebagainya. Kami doakan supaya Tuhan menggerakkan setiap hati saudara-saudara kami yang lain yang berkemampuan, badan-badan bantuan, NGO. Kami doakan supaya mereka juga mau membantu bagi orang-orang yang dalam keadaan menghadapi bencana, baik itu bencana banjir, bencana penyakit apapun. Kami doakan supaya Tuhan yang terus memberkati dan menggerakkan setiap hati saudara-saudara kami yang lain untuk membantu di dalam keperluan-keperluan ini. Dan kami doakan juga Tuhan bagi kepimpinan di pusat SIB Sabah, maupun kepimpinan di peringkat kawasan, peringkat sidang setempat. Kami doakan supaya hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk memimpin dan mentadbir. Berilah mereka kesatuan kerjasama satu dengan yang lain untuk melakukan tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, sehingga membawa gereja-gereja Tuhan dan jemaat Tuhan semakin memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan semakin gerejamu menikmati berkat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan bagi seluruh jemaat Tuhan di SIB Bandaraya Kota Kinabalu ini juga, supaya mereka tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, serta mempunyai hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Apapun tantangan cabaran yang mereka hadapi, mereka tetap berharap kepada Tuhan, mereka tetap memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami terus doakan barisan kepimpinan baik di SIB Bandara Kota Kinabalu ini, para pastor, para penetua, ahli majelis sidang, dan setiap badan pelayanan,
baik pelayanan wira, pelayanan wanita, pelayanan muda-mudi, pelayanan remaja, dan pelayanan kanak-kanak, supaya diberi hikmat, kejaksanaan, ada kerjasama satu dengan yang lain untuk melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Dan kami terus doakan bagi para pelajar yang sedang menduduki peperiksaan baik SPM, STPM. Kami doakan supaya mereka dilindungi oleh Tuhan, supaya mereka ini diberkati oleh Tuhan, supaya mereka dijauhi dari segala virus-virus COVID-19 ini, sehingga mereka dapat duduk tenang, menjawab soalan ataupun menjawab peperiksaan ini dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan juga khusus untuk Mesorot Agung, baik peringkat pusat, peringkat kawasan teristimewa Mesorot Agung yang diadakan di ISIB Bandara Kota Kinabalu ini, baik pembubaran dan pemilihan yang diadakan. Kami doakan supaya hikmat kejaksanaan Tuhan berikan, sehingga ia dapat berjalan dengan baik pimpinan Tuhan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan kami doakan juga Tuhan, khusus ibadah yang kami adakan pada hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati ibadah ini ya Tuhan, dan berkati semua jemaat-Mu yang mengikuti acara ibadah ini secara alam maya, secara online ini, dimanapun jemaat-jemaat berada. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu menyentuh setiap hati kami pada waktu kami mengangkatkan puji-pujian, mengangkatkan penyembahan kami kepadamu. Ketika itu Tuhan akan bekerja dengan leluasanya, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, dan kami akan dapat menikmati berkat kemuliaan Tuhan, dan kami dikuatkan, disegarkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati kami ya Tuhan cara dalam ibadah kami ini dari mulai hingga selesainya. Haleluya, terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Mari seluruh jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Shalom dan selamat pagi pada seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita masih boleh menikmati kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, sekalipun itu secara online. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ibadah kita dengan acara puji-pujian firman Tuhan dan yang seterusnya, mari saya ajak kita mengucapkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, shalom kepada semua yang mengikuti ibadah pada pagi ini. Saya percaya dimanapun kita berada, dimanapun kamu semua berada, kita mempunyai satu kerinduan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Dalam Mazmur 46 ayat 2 ada berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan, Engkaulah pelindungan kami, hanya kepadamu lah kami berserah.
raguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku.
di dalam kami memenuhi ketenangan, keselamatan, dan kedamaian Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu Tuhan melebihi segala sesuatu. Nama-Mu Tuhan yang termulia di seluruh semesta.
Engkau penyelamat kami Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang kami puji, kami sembah. Engkaulah kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa di hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah habis di hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Karena kasih-Mu Tuhan sentiasa melimpahi kami, menyertai kami, dan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin, amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang terindah di hidup kami dan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan yang terindah di hidup kami. Mari semua jemaat Tuhan, kita nyanyikan bersama. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Engkaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Mari semua sama-sama katakan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Semua. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu.
Berikan tepukan untuk Tuhan kita. Haleluya. Baiklah, sebentar ini kita akan memberi. Mari siapkan hati kita sebelum memberi, dan saya akan pimpin di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Setiap hari Tuhan Engkau baik, Engkau memelihara kami Tuhan, menyertai kami sehingga kami dapat menjalankan aktiviti-aktiviti kami di dalam pekerjaan kami ya Tuhan, baik yang bekerja dalam sektor kerjaan, sektor swasta, dan mereka yang berusaha sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa setia menyertai kami sehingga kami pada hari ini Tuhan, kami dalam keadaan yang baik. Dan sebentar ini Tuhan, kami akan menyatakan terima kasih kami atas kebaikan-Mu melalui pemberian kami ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, baik yang tidak dapat memberi pada hari ini Tuhan, supaya senantiasa berkecukupan dalam keperluan setiap hari. Berkati terus menerusnya Tuhan pekerjaan-pekerjaan kami, dan biarlah pemberian kami ini dapat digunakan pakai Tuhan seturut dengan kehendak-Mu di bumi ini ya Tuhan, melalui gereja ini. Dan berkati kepimpinan gereja ini Tuhan yang mengendalikan duit keuangan ini Tuhan, supaya dapat digunakan pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan selama kami berada di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan salam sejahtera. Dan untuk semua kita yang mengikuti ibadah online ini, dan khususnya untuk pada saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Pada minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana memastikan iman kita tetap kuat di tengah-tengah dunia yang penuh cabaran ini. Memang pada sekarang ini, dan saya yakin bahwa pada masa akan datang ini pun cabaran hidup semakin kuat. Tetapi ada satu yang pasti, Tuhan kita adalah baik. Pada minggu ini, tema yang kita akan pelajari adalah bertumbuh dalam kekristenan. Jadi iman kita bukan hanya kuat, tetapi kita memastikan bahwa kehidupan kerohanian kita terus-menerus mengalami pertumbuhan. Mari kita baca dalam Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah memberi kami peluang untuk mendengar firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Itulah sebabnya kami masih ada kesempatan untuk belajar dan mendengar firman-Mu. Bantu kami untuk sungguh-sungguh bukan saja untuk mendengar, tetapi sungguh-sungguh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, Mazmur 143 ayat 10 ini, khususnya ayat 10 ini, merupakan doa pemazmur untuk memohon kepada Tuhan untuk mengajar dia melakukan kehendak Tuhan, supaya dia bertumbuh dalam mengalami Tuhan dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya yakin ini pun perlu untuk kita. Kita perlu berdoa, memohon kepada Tuhan untuk mengajar kita melakukan kehendak Tuhan, supaya kita bertumbuh dalam mengalami Tuhan dan kita mampu menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh cabaran ini. Saudara, pertumbuhan yang tidak pernah berhenti adalah
pertumbuhan rohani kita. Persoalannya, apa itu pertumbuhan rohani? Saya memahaminya begini. Pertumbuhan rohani itu adalah proses seseorang menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ketika kita menempatkan iman kita kepada Yesus, maka Roh Kudus memulai proses menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus dan menjadikan kita sama dengan gambarnya. Maka dari masa ke semasa, sifat-sifat Kristus akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3-8, firman Tuhan berkata begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari 2 Petrus 1 bab 1 ayat 3 hingga 8 ini, ringkasannya seperti ini. Ada dua perkara yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita boleh bertumbuh. Tuhan tahu kita tidak boleh bertumbuh dengan kekuatan kita sendiri. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Tuhan berikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kemudian yang kedua adalah Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi dua perkara ini, dua pemberian Tuhan ini pasti mampu memberikan kita kemampuan untuk boleh bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Oleh itu, firman Tuhan menghimbau kita, firman Tuhan berkata, berusahalah dengan sedaya upaya. Maksudnya, biarlah kerohanian kita atau iman kita makin nyata, iman kita makin nyata dalam satu, kebajikan, kedua, pengetahuan, ketiga, penguasaan diri, keempat, ketekunan, kelima, kesalehan, dan yang keenam, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Benda-benda ini tidak dapat kita lakukan pada awal pertumbuhan rohani kita. Waktu kita mengenal Tuhan, semua ini kita belum mampu melakukannya. Tetapi waktu kita makin bertumbuh, makin dewasa, makin belajar firman Tuhan, semua ini akan menjadi makin nyata.
kita tahu bagaimana melakukan kebaikan. Kita memiliki pengetahuan akan firman Tuhan yang melengkapi kita untuk berbuat baik. Kita ada penguasaan diri yang membuat kita boleh berkata iya kalau iya, tidak kata tidak. Dan ketekunan. Dalam keadaan apapun kita boleh tekun. Dan di tengah-tengah dunia yang cemar ini, kita boleh menjalani kehidupan yang saleh. Jadi kita boleh mengasihi sesama seiman dan juga mengasihi semua orang. Inilah yang menjadi semakin nyata ketika kita semakin bertumbuh di dalam iman kita. Dan hasil daripada pertumbuhan itu, ataupun hasil daripada kekuatan ataupun tanda-tanda itu ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, sebab apabila semua itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kita semakin giat, artinya rajin, dan berhasil dalam mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita bandingkan lagi dengan Efesus pasal 4 ayat 11 hingga 15, firman Tuhan berkata ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi, ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, di dalam Efesus 4 ini, kita boleh melihat bahwa pada waktu kita bertumbuh dalam kekristenan kita, dalam kehidupan rohani kita, tanda-tanda pertumbuhan ini ada. Tanda ini ada. Satu, sebagai jemaat kita mencapai kesatuan iman kita. Satu, kita menjadi sebagai, tahunlah SIB Bandaraya, satu keluarga besar ini, kita satu iman. Itulah ada gunanya, ada pemimpin di dalam gereja yang memainkan peranan kenabian, kerasulan, dan penginjilan, guru-guru, gembala, dan semua mereka ini memperlengkapi kita supaya kita boleh bertumbuh, dan akhirnya semua kita mencapai kesatuan iman. Kita ada satu iman. Kita juga memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Siapa Yesus itu? Itulah sebab saya mendorong jemaat semua supaya tiap kali kita mendengar firman Tuhan, perhatikan apa yang kita dengar, dan kalau tidak faham, coba menyelidiki sendiri, dan jika tidak dapat mendapat penjelasan yang baik lagi, coba tanya pemimpin-pemimpin, tanya pastor-pastor. Kemudian kedewasaan penuh. Bukan yang setengah-setengah, kedewasaan yang penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tidak terus tinggal sebagai keanak-anakan. Tidak diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kita tahu kita ada pendirian. Sebagai orang Kristen, kita juga teguh berpegang kepada kebenaran.
Dan yang lebih penting lagi, kita bertumbuh ke dalam segala arah ke arah Dia, kepada Kristus yang adalah kepala kita. Jadi ini harapan kita sebagai satu keluarga besar di dalam gereja kita. Kita bertumbuh terus. Jangan ada satu orang pun yang tidak bertumbuh. Nah, bagaimana kita bertumbuh? Ada banyak cara, dan kalau kita selidiki Alkitab, ada banyak cara kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Tapi pada pagi hari ini saya mau merujuk Matius 13 ayat 19 hingga 23, perumpamaan Yesus tentang seorang penabur. Saya kongsikan empat cara kita untuk bertumbuh berdasarkan perumpamaan ini. Yang pertama adalah mesti serius mendengar firman Tuhan. Serius mendengar firman Tuhan. Ayat 19 berkata, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, apa bahaya kalau kita tidak serius mendengar firman Tuhan? Sia-sia. Tiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita tidak, kalau attitude kita tidak benar, apalagi kita tidak mau, mungkin ada preference dengan yang pengkhotbah atau apa-apa, ataupun mungkin kita tidak, yang jelas tidak serius. Saya ambil contoh. Kalau kita pergi ke kebaktian, perhatikan, masa untuk kita mendengar firman Tuhan paling panjang pun 45 menit atau 1 jam. Dalam masa itu sepatutnya kita khaskan untuk mendengar firman Tuhan. Tapi pada masa khotbah disampaikan, kita main handphone dan main game, ataupun ada lain-lain aktiviti yang lain, kita tidak perhatikan itu firman Tuhan. Itu baru mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah di gereja. Bagaimana di luar? Kemungkinan besar kita tidak pernah baca pun Alkitab. Karena apa? Karena kita tidak ada kesungguhan untuk mau mengetahui, mau belajar firman Tuhan. Nah, kalau attitude kita tidak baik, waktu kita mendengar firman pun tidak ada guna. Dikatakan di situ, iblis datang untuk merampas. Apa maksudnya? Kesia-siaan. Tidak ada apa-apa yang kita boleh peroleh, dan akhirnya engkau tidak dapat bertobat. Engkau tidak akan bertobat, engkau tidak berubah, apalagi bertumbuh. Jadi yang pertama adalah mesti serius mendengar firman Tuhan. Yang kedua, mesti berakar. Setelah kita menerima Yesus Kristus, setelah kita mendengar firman Tuhan, terima firman Tuhan dengan gembira, kita mesti juga berakar. Di ayat 20 berkata, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan segera menerimanya dengan gembira. Nah, ini masih bagus, karena dia terima itu firman Tuhan dengan gembira. Tapi itu tidak cukup. Perhatikan ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Coba bayangkan, ini bahaya kalau tidak ada akar. Walaupun kita terima firman Tuhan dengan gembira, tetapi kalau tidak berakar, maka pada waktu pencobaan datang, atau penganiayaan datang, atau apa-apa saja bentuk cabaran hidup, kesusahan menghadapi kekristenan kita, kita tidak dapat bertahan. Mengapa? Karena kita tidak berakar. Apa maksud tidak berakar?
Dikatakan di situ di dalam tanah itu berbatu-batu. Maksudnya batu itu melambangkan satu kekerasan. Jadi kalau kita di dalam hati kita, walaupun kita terima firman Tuhan yang gembira, tetapi kita tidak hancurkan kekerasan hati kita, ataupun kita tidak berusaha mengatasi keinginan daging, sifat lama, sifat duniawi yang masih lagi mencengkam di dalam hati kita, firman Tuhan tidak akan bertumbuh, tidak akan berakar. Oleh itu, kita ingat itu firman Tuhan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5, ada dua bagian di sana. Satu, masa sifat kedagingan. Dahulu hidup kita begini, dikuasai oleh keinginan daging, tabiat duniawi. Tetapi waktu kita sudah percaya kepada Yesus, kita membiarkan Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Maka Roh Kudus itu ialah yang menghasilkan buah-buahnya, buah Roh itu. Sehingga kita dapat mengasihi, ada kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kemurahan hati, dan yang lain-lain lagi. Sifat-sifat Kristus mulai nyata. Jadi pastikan, bukan saja terima firman Tuhan yang gembira, tapi kau mesti berakar. Itulah sebabnya perlu banyak ambil masa bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Hayati itu firman Tuhan. Renung itu firman Tuhan siang dan malam dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, jangan izinkan apa-apapun menghimpit firman yang ada di hati kita. Ayat 22 berkata, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Saudara, yang ketiga untuk memastikan kita bertumbuh adalah jangan izinkan apa-apapun yang menghimpit firman yang ada di hati kita, baik itu kekhawatiran maupun ketamakan atau keinginan dunia. Ada begitu banyak yang membuat kita khawatir tentang apa yang kita mau makan, mau pakai mau apa yang mau dipakai, bagaimana dengan kehidupan masa depan, bagaimana dengan keselamatan saya, bagaimana dengan kesehatan saya. Banyak perkara yang boleh berpotensi membuat kita khawatir. Berusaha jangan khawatir, tidak perlu khawatir. Dan yang satu lagi ini yang sebenarnya kita boleh atasi, itu adalah ini keinginan untuk atau terhadap apa-apa yang menggoda di dunia ini. Seperti dikatakan di sana, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Maksudnya apa? Dalam pikiran mau kaya saja, dia mau, dan sampai oleh karena memikirkan tentang dunia ini, engkau tidak ada masa untuk memikirkan firman Tuhan. Dan akhirnya firman Tuhan yang kau dengar setiap kali hari Minggu itu terhimpit. Bila dia terhimpit, engkau tidak pernah bertumbuh, engkau tidak pernah berbuah. Dan yang keempat, dengar dan berusaha. Dengar firman Tuhan, berusaha mengertinya, dan kita lakukan. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi saudara, ini yang penting. Tiap kali kita mendengar firman Tuhan, pastikan hati kita ini ibarat tanah yang subur, yang apa saja ditanam akan pasti tumbuh, berakar dan berbuah. Firman Tuhan berkata di sini, ada yang berbuah, ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, 30. Buah kita tidak sama.
ada orang yang menghasilkan banyak buah. Nah, tapi yang penting kita menghasilkan buah. Kita bertumbuh dan berbuah. Tapi yang rahasianya ini adalah kita mendengar, kita mengerti, dan kita lakukan. Ini yang penting. Jadi misalnya kalau kamu dengar termasuk di YouTube atau siapa-siapa saja penjelasan tentang yang ada kaitan dengan Alkitab atau apa saja, jangan telan mentah-mentah. Ambil masa untuk menghayatinya, memikirkannya. Dan kadang-kadang, ini satu lagi, kalau kamu terima apa-apa YouTube yang kamu tidak mengerti, jangan sembarangan kasih forward. Tidak perlu forward. Kau perhatikan baik-baik. Kalau kau faham, kau memang itu memberkati, kasih forward. Kalau tidak, kau ikut untuk menyesatkan. Oleh itu, mari kita belajar. Tetapi secara khusus, tiap kali kita ada peluang untuk mendengar firman Tuhan, dengar untuk mengerti. Mengerti dan lakukan. Ini yang saya set dalam pikiran saya dari dulu, setelah saya bertobat pada tahun 1976, dan selepas itu saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh masa pada 15 hari bulan Agustus 1981, dan sampai sekarang ada satu attitude yang saya develop dalam hidup saya, yaitu saya tiap kali ada peluang untuk mendengar firman Tuhan, tidak kira siapa pengkhotbahnya, saya memperhatikan itu dengan baik-baik, dan saya memastikan supaya saya mengerti dan saya diberkati. Terpujilah Tuhan kita yang memberikan kita peluang untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kesimpulannya adalah, dan penerapannya adalah, dengar firman Tuhan dengan serius. Berusaha untuk berakar. Jangan izinkan apa-apa kekhawatiran dan tarikan dunia ini menghimpit firman di hati kita. Dan yang terakhir, terima firman Tuhan dan berusaha untuk mengerti dan menghidupinya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kami yang begitu baik dan telah menyelamatkan kami, memperbaharui hidup kami, memberi kami hidup yang kekal, dan memberi kami peluang terus bertumbuh dan menuju kepada kesempurnaan, menjadi seperti Kristus. Dan dalam proses ini Tuhan, kami berdoa supaya kami semakin diubah dan sentiasa mengalami kekuatan oleh firman-Mu dalam hidup kami, khususnya menghadapi dunia ini, menjalani kehidupan ini di dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua yang percaya kita katakan amin. Kita mengucapkan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita nikmati bersama pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu akan memberikan suatu dorongan, kekuatan, dan iman percaya kita kepada Tuhan. Baiklah, sebelum kita melihat kepada e-bulletin kita untuk 1 minggu ke depan ini, senang saya mau memperingatkan kita seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada, supaya kita tetap menjaga SOP, ya. Dimanapun, baik waktu kita di rumah ataupun yang ada kita akan bekerja ataupun di mana kita bergerak, supaya kita tetap mematuhi SOP. Kita jaga kita, Tuhan jaga kita. Baiklah, mari kita melihat ataupun menyaksikan e-bulletin yang akan dipaparkan oleh multimedia. Silakan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberikan kekuatan kepadaku. Sama-sama saudara kita mau perkatakan kekuatan kita dalam Kristus. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan oh kekuatanku. Dengan iman saudara. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber. Dengan iman Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. God is the strength. Hey, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Sing forever. Hallelujah. Forever. Sambil tepuk tangan saudara, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi bagi Sang Raja. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan haleluya, oh nyanyi bagi Dia. Sang Raja, Nyanyi Sang Raja. selamanya. Haleluya, sebab kasih-Nya besar bagi setiap kita. Saudara-saudari, mari kita tangguhkan ibadah kita pada saat ini, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau yang telah memberikan kami peluang pada hari ini untuk beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami yakin bahwa Engkau telah memberkati kami semua dimanapun kami berada. Dan sepanjang minggu ini pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam iman kami, dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu dimanapun kami berada, khususnya sepanjang minggu ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa, ucapkan doa seperti yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita ini, dan biarlah damai sejahtera menyertai kita dari Bapa kita, dan kekuatan kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kita katakan amin.